sebuah desa yang asri dan tenang, hiduplah masyarakat yang menggantungkan harapan pada tanah warisan yang lebih dari sekedar hamparan bumi. Tanah adalah identitas sumber penghidupan dan simbol harga diri. Namun, di balik nilai emosional itu, tersimpan kenyataan lain. Tanah juga dapat berubah menjadi jaminan hukum yang membawa konsekuensi besar ketika dipertaruhkan sembarangan. Di desa Jaya Maju, kisah seperti itu sedang tumbuh pelan, bermula dari kegelisahan seorang petani sederhana yang membutuhkan modal, lalu menjalar menjadi rangkaian peristiwa yang mempertemukan bank, notaris, jurusita, hingga lembaga lelang negara. Inilah kisah tentang keputusan yang diambil dengan tergesa-gesa, tentang tanggung jawab yang diabaikan, dan tentang hukum yang bekerja ketika manusia memilih untuk melarikan diri. Rumahnya sederhana. Pak Tono duduk di teras sambil termenung. Wajahnya tampak gelisah. Aduh, gimana ini? Mau cari uang dari mana buat beli bibit padi? Ada apa, Pak? Mukamu kenapa gelisah seperti itu? Gini Sari, sawah kita kehabisan bibit. Aku sudah tidak punya uang lagi buat belinya. Gimana kalau aku pinjam ke bank saja? Lah terus jaminannya apa? Gimana kalau surat rumah ini? Enggak, Pak, itu harta kita satu-satunya. Kalau kamu nggak sanggup bayar gimana? Bunganya besar, Pak. Ah, sudahlah, aku pasti bisa kok bayarnya. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu, Pak? Jadi gini Bu, saya ingin mengajukan pinjaman bisa Pak? Oh, tentu saja bisa, Pak. Tapi Bapak harus melampirkan jaminannya. Apakah Bapak punya? Ini Bu, ini surat rumah saya. Oke, baik. Ini saya periksa dulu ya, Pak. Saya mau lihat kelayakan usaha Bapak. Kalau memang layak dan bisa dijadikan jaminan, pinjaman bisa dicairkan. Baik Bu, saya akan mengikuti prosedur yang Ibu berikan nanti. Ya, begitu. Assalamualaikum. Lihat nih Sari, aku sudah dapat pinjaman. Ya Allah, Pak, kamu nggak mikir rumah ini akan jadi jaminan kalau kamu nggak bisa bayar. Ah, kamu berisik sekali. Kalau terjadi apa-apa, aku nggak mau tanggung jawab. Aku mau pulang ke rumah orang tuaku. Pak Tono tak peduli. Dia terus menghitung uang sambil tersenyum tanpa mendengar kata-kata Bu Sari. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak Tono. Aduh, mana sih Pak Tono ini? Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Bu. Bu. Iya, kenapa? Di rumah ini ada orangnya nggak ya? Saya kurang tahu, Bu. Sudah beberapa bulan rumah ini kosong. Istrinya pulang ke rumah orang tua, suaminya entah kemana. Kalau gitu makasih ya, Bu. Permisi, Pak. Oh ya, silakan. Jadi gini Pak, saya kan kalau debitur atas nama Pak Tono bilang surat peringatan dari 1 sampai 3 sudah kita kirim, namun tak ada pembahasan dan juga pembayaran juga tidak. Baik, sesuai SOP dan undang-undang hak tanggungan, kita masuk ke tahap berikutnya. Pulang dari sini, kamu koordinasi dengan notaris atau DPAT
untuk memastikan status hak tanggungan, lalu ajukan permohonan eksekusi. Baik Pak, saya akan hubungi Ibu Nadia. Baik. Terima kasih ya. Saya sudah periksa berkasnya Bu Rifa. Akta pemberian hak tanggungan milik Pak Tono dan Bu Sri sudah terdaftar di BPN. Ini sertifikat hak tanggungannya sudah terbit dan di dalamnya sudah ada titel eksekutorial. Berarti pihak dari kami bisa mengajukan paret eksekusi? Benar Bu, berdasarkan pasal 6 nomor 4 tahun 1996, apabila debitur yakni Pak Tono melakukan uang prestasi, kreditur sudah boleh menjual objek hak tanggungan melalui lelang tanpa melalui putusan pengadilan. Tapi harus ada pemberian ke debitur terlebih dahulu? Ya benar, harus ada pemberitahuan. Jadi kita akan kirimkan unmailing terakhir kepada Pak Tono. Baik, kalau gitu saya tanda tangani. Ini rumah Pak Tono ya? Assalamualaikum Pak Tono. Assalamualaikum Pak. Mana dia? Baik Pak, sesuai tempo kita sudah bisa menyegel rumah Pak Tono. Baik, berarti kalau seperti itu rumah Pak Tono sudah bisa kita segel. Silakan. Oh, ayo. Menurut saya salah seorang pembeli rumah Pak Tono. Apakah ini benar rumah Pak Tono dan apakah statusnya clear? Ya Bu, rumah Pak Tono statusnya sudah clear, tidak ada lagi sengketa di BPN. Kami sudah umumkan di surat kabar sesuai ketentuan dalam negara. Boleh saya lihat berkasnya Bu? Silakan Ibu ikuti dulu prosedur lelangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang berbahagia, pada pagi yang berbahagia ini kita akan memulai lelang sebuah rumah atas nama Tono Wardono dengan luas tanah 200 meter dan luas bangunan 100 meter dan lokasi yang sangat strategis berada di tengah-tengah kota dan 5 menit ke Indomaret dan 10 menit ke BMTS. Lelang akan dimulai dengan minimal penawaran 100 juta. Bagaimana? Siapa yang ingin menawar? Saya Pak, 120 juta. Wah, 120 juta. Bagaimana? Jadi 150 juta. 150 juta. Fantastis sekali. Jadi 170 juta. 170 juta. Wah. Ada lagi? 200 juta. 200 juta. Ya, sangat fantastis ya. Gimana? Hari ini 200 juta 1, 200 juta 2, 200 juta. Bagaimana? 250 juta. 250 juta. Angka yang sangat-sangat fantastis. Bagaimana? Hari ini hadiran 250 juta 1, 250 juta 2, 250 juta 3. Wah, sepertinya rumah lelang hari ini atas nama Tono Wardono jatuh kepada Ibu Ulfi.
Ya, silakan lanjut. Jadi gini Pak, saya izin melaporkan bahwasannya objek jaminan sudah laku, hasil lelang telah masuk ke rekening penampungan. Baik, nanti sesuai pasal 20 undang-undang penampungan, hasilnya akan dipakai untuk melunasi hutang debitur. Dan nantinya jika ada sisa, itu berarti kamu harus memberikannya kepada Pak Tono. Walaupun debitur tersebut kabur Pak, Kita harus tetap memberitahukan. Hukum tetap harus profesional, walaupun manusianya tidak. Apaan nih? Cuma aku disita oleh bank. Aku harus mulai berikut sekarang. Apaan nih Bu Rifa? Kok rumah saya disita? Saya janjikan Pak sama Ibu, saya akan bayar. Bapak tenang dulu, Bapak duduk dulu, biar kita jelaskan satu-satu. Jadi Pak, kita sudah mencari Bapak selama berbulan-bulan, tetapi Bapak kabur, Bapak melakukan prestasi terhadap kami. Jaminan yang sudah Bapak kasih terhadap kami, sudah kami eksekusi melalui lelang. Tapi kan saya sudah janji akan bayarnya Pak. Bapak mohon tenang dulu, sabar. Sekarang akan saya jelaskan prosedurnya. Jadi ketika Bapak Tono telah menandatangani APH tersebut dengan pihak bank, maka Bapak telah memberikan hak kepada bank untuk mengeksekusi rumah Bapak apabila Pak Tono mengingkari perjanjian atau kesepakatan yang telah disepakati dari awal. Saya harap Bapak mengerti dan menerima konsekuensi apa yang telah Bapak lakukan hari ini. Gimana hidup saya dulu? Jadi Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan persoalan ini dengan sederhana. Tanah yang dijadikan sebagai jaminan pihak bank atas hak tanggungan, maka itu bukan lagi merupakan tanah biasa. Tanah tersebut akan menjadi tanah jaminan resmi bagi pihak bank. Jadi maksudnya itu seperti ini. Ketika si pemilik tanah tidak membayar atau dia menghilang, maka bank mempunyai hak utama untuk melakukan pelunasan dari tanah jaminan tersebut. Nah, seperti demikian. Berarti tanahnya bisa langsung dijual Pak? Jadi untuk pembayaran atau pelunasannya tersebut juga tidak sembarangan. Proses pelelangan juga harus melalui lelang resmi yang dilakukan oleh negara. Biasanya itu melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang. Nah, dan prosesnya juga harus transparan dan juga diawasi supaya adil bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Sebagai kesimpulan, proses jaminan pelelangan rumah atau harta jaminan bank bukan tindakan sepihak. Ia berjalan sesuai aturan, prosedur, dan secara bertahap. Ada beberapa tahap proses penyelesaian pelelangan atau harta jaminan bank, yaitu tahap yang pertama, ketika debitur lalai membayar kewajiban, maka timbullah yang namanya uang prestasi, sebagaimana dalam KUH Perdata. Pada tahap kedua, pihak bank wajib memberikan kesempatan atau memberikan SP, surat peringatan, dan kesempatan penyelesaian kepada debitur, karena pelelangan bukan langkah utama. Pelelangan merupakan langkah terakhir. Dan pada tahap ketiga, ketika jaminan diikat dengan hak tanggungan, maka pihak bank berhak melakukan parade eksekusi. Ini berdasarkan dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Nah, pada tahap keempat selanjutnya, proses lelang dilaksanakan secara KPKNL, yaitu harus secara terbuka, transparan, dan dapat diakses oleh publik, dan ini harus sesuai dengan aturan lelang yang berlaku.
Dan tahap yang kelima merupakan upaya terakhir dalam penyelesaian proses pelelangan, yaitu ketika hasil lelang digunakan untuk membayar hutang, biaya, dan bunga, dan sisa hasil dari pelelangan wajib dikembalikan kepada debitur. Jadi keseluruhan dari proses ini meliputi di dalamnya adanya somasi atau teguran yang memakan waktu yaitu kurang lebih 1 sampai 2 minggu. Selanjutnya masuk ke dalam yaitu permohonan atau pengesahan eksekusi yang memakan waktu sekitar 1 sampai 3 bulan. Dan selanjutnya masuk ke dalam yaitu pelaksanaan eksekusi yang menghabiskan waktu dalam perkiraan 1 sampai 3 bulan. Rumah bukan sekedar tempat tinggal yang menjadi tempat pulang yang di dalamnya ada harapan. Namun, saat rumah dijadikan sebagai jaminan pinjaman, ada hukum yang mengikat di dalamnya. Dan jika kewajiban diabaikan, ada konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Hukum tidak menghukum secara diam-diam. Ia harus sesuai dengan aturan dan prosedur. Karena itu, setiap keputusan harus diambil secara sadar dan penuh tanggung jawab. Sekian, terima kasih.